Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah isu-isu kontemporer, dan yang saya hormati juga teman-teman mahasiswa mata kuliah isu-isu kontemporer. Baik, pada pertemuan kali ini, kesempatan yang baik ini, kami ingin mempresentasikan makalah. Saya sebagai pemakalah pertama akan mempresentasikan model pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada beberapa rumusan masalah, dan saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama langsung saja. Yang rumusan masalah pertama ini adalah konsep pembelajaran jarak jauh. Saya awali dengan pengertian pembelajaran jarak jauh ini apa begitu. Pengertian dari pembelajaran jarak jauh ini adalah suatu sistem pembelajaran yang dimana pembelajaran ini tidak dilakukan secara langsung, atau dinamakan proses pendidikannya ini jauh dari pusat pendidikan gitu. Kemudian pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh ini sendiri mempunyai arti bahwasanya pembelajaran yang dimana membebaskan pelajarnya ini untuk belajar tanpa ada batasan ruang dan waktu, tanpa ada batasan tempat, tanpa ada batasan waktu yang diberikan begitu. Nah, komunikasi yang terjalin, komunikasi yang terjadi ketika proses pembelajaran jarak jauh ini berlangsung, ini dinamakan komunikasi tidak langsung. Walaupun toh nyatanya kadang ketika kita memakai Zoom, Google Meet, kita langsung berhadapan langsung dengan dosen ataupun dengan guru, tetapi perlu kita ingat bahwasanya ini ada media, ada perantara yang memerantarai proses pembelajarannya seperti Zoom, Google Meet dan lain-lain. Nah, ini dinamakan komunikasi tidak langsung. Dan proses pembelajaran jarak jauh ini tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ini adalah bahwasanya proses pembelajaran jarak jauh ini bisa diakses ataupun bisa dilakukan dengan jarak yang jauh, ataupun di mana saja orang mau belajar itu bisa. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah di mana buku-buku yang bersifat ada di web, ada di internet, ini bisa diakses dengan sangat mudah. Tidak perlu kita harus susah payah pergi ke perpustakaan, tidak perlu kita membeli sebuah buku. Kita bisa langsung mencari di internet, kita tinggal ketik saja di situ apa yang kita butuhkan akan muncul begitu. Jadi itu kelebihan-kelebihannya itu sangat menarik, di mana memang proses pembelajaran jarak jauh ini harus kita lakukan seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman. Tetapi walaupun pembelajaran jarak jauh ini memiliki kelebihan, tetapi tetap yang namanya suatu sistem ataupun proses itu pasti ada kekurangannya, ada plus dan ada minusnya. Itu sudah hal yang maklum gitu. Nah, apa sih kekurangan dari proses pembelajaran jarak jauh ini? Kekurangannya adalah orang-orang yang berada di tempat yang susah sinyal ini akan terkendala, akan berkurang efektivitas pembelajarannya. Contohlah orang-orang ataupun mahasiswa yang berada di Kalimantan, yang berada di perhutanan, dan dia belajar kepada orang yang ada di semisal di daerah perkotaan. Nah, ini akan menjadi terkendala di mana orang yang ada di Kalimantan tersebut susah sinyal, tidak ada dukungan internet yang cukup. Nah, makanya kadangkala hal ini yang menjadi pemicu terkendalanya proses pembelajaran jarak jauh ini, karena tidak akan berjalan dengan keinginan dan tidak berjalan dengan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah di mana orang tua dan siswa ini merasa keberatan untuk melaksanakannya, karena
Contohlah begini, ketika kemarin kita digemparkan dengan virus corona dan kemudian kita dikagetkan dengan proses pembelajaran jarak jauh itu yang baru kita alami pada waktu itu begitu. Dan pada waktu itu guru ataupun dosen memberikan tugas kepada siswa dan mahasiswanya. Akhirnya yang terjadi apa? Bukannya malah siswa ini belajar, bukannya mahasiswa ini belajar, tetapi yang belajar adalah orang tuanya. Seperti contohnya anak-anak SD yang dimana mereka memang harus tetap mendapatkan tuntunan dari seorang guru, tetapi dengan kondisi yang seperti itu, jarak jauh, makanya yang belajar adalah orang tuanya, sedangkan mungkin anaknya main game ataupun bermain dengan teman-temannya. Nah, ini menjadi suatu problem yang memang harus dipecahkan dan dipertimbangkan begitu. Nah, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan untuk teman saya yang selanjutnya. Saya Atenia Seda Muliso, NIM 18030260017 akan melanjutkan dari pemakalah sebelumnya, dan saya akan menyinggung mengenai tujuan pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh itu ada beberapa tujuan yang akan saya sampaikan, dan saya akan menjelaskan 3 poin dalam makalah. Yang pertama, efisien, kemudian efektif, dan ramah lingkungan. Dalam poin efisien dan ramah lingkungan ini ada sangkut pautnya. Jadi di efisien ini, dari pemateri ataupun dosen ataupun pengajar itu cukup menyampaikan melalui soft file, bukan dalam hard file ataupun hard copy. Jadi dari pengajar sendiri cukup menyiapkan materi dengan bentuk soft file dan bisa dikirim kepada peserta didik melalui WhatsApp ataupun email masing-masing. Nah, kenapa bisa ada sangkut pautnya dengan ramah lingkungan? Karena pembelajaran yang biasa kita lakukan yaitu pembelajaran tatap muka ataupun secara langsung, itu kita biasanya menggunakan banyak kertas. Bisa dari peserta didik sendiri ketika menyampaikan makalah ataupun dari dosen. Nah, di sini kenapa ramah lingkungan? Karena dengan dikirimnya file-file materi secara online, secara soft file, dalam bentuk soft file begitu, jadi tidak diperlukan banyak kertas untuk digunakan dalam pembelajaran. Baik, kemudian yang terakhir ada efektif. Efektif ini dalam kutipan ini menjelaskan bahwa setiap pengajar cukup menyampaikan atau menyiapkan materi-materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran saat itu. Jadi dicukupkan untuk menyiapkan materi yang sesuai saja dengan tema yang akan disampaikan ketika itu. Dan di sini tambahan dari saya sendiri, tujuan pembelajaran jarak jauh dalam tahun ini itu karena kita saat ini sedang ada pandemi COVID-19. Jadi dicantumkan, di sini saya jelaskan, tujuan PJJ sendiri adalah pemberhentian atau pencegahan penularan COVID-19. Kemudian melindungi dari dampak buruk COVID-19. Jadi teman-teman semuanya, dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini diharapkan untuk bisa menjaga kesehatan, juga mencegah memutus rantai penularan COVID-19 seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Dendi Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita ke prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh, kita akan mengulas sebentar tentang apa itu pembelajaran jarak jauh. Pendidikan tatap muka merupakan model utama pendidikan, tetapi model pembelajaran jarak jauh sudah lama juga berkembang.
terutama untuk pendidikan orang dewasa. Open University di Inggris merupakan salah satu pelopor pendidikan jarak jauh di dunia pada jenjang pendidikan tinggi, dan sekarang telah menjadi salah satu lembaga yang menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh yang termaju di dunia. Jadi, pembelajaran jarak jauh ini bukan ada karena adanya kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dan kenapa pandemi ini menggunakan pembelajaran jarak jauh? Karena kondisi sekarang ini merupakan kondisi darurat, dan pembelajaran jarak jauh merupakan alternatif lain. Di Indonesia sendiri, sistem pembelajaran jarak jauh sudah lama ada, yaitu sejak awal kemerdekaan yang tujuannya untuk mengisi kekosongan tenaga yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh. Prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh sendiri itu ada kebebasan, kemandirian, kesesuaian, keluasan, mobilitas, dan efisien. Langsung saja kita ke prinsip yang pertama, yaitu kemandirian, di mana pembelajaran jarak jauh itu merupakan pembelajaran yang gurunya itu hanya sebagai fasilitator. Jadi murid di sini bisa belajar secara mandiri bersama temannya atau perseorangan. Yang kedua yaitu prinsip keluasan, di mana pembelajar fleksibel dapat mengatur jadwal dan kegiatan belajarnya. Seorang pelajar sendiri itu bisa memilih minat dan jenjang yang sesuai dengan yang akan dia lalui. Lalu yang ketiga, prinsip kesesuaian. Seorang pembelajar bisa belajar sesuatu yang sedang berkembang dan terjadi di masyarakat. Lalu yang keempat, prinsip mobilitas, yaitu seorang pembelajar bebas belajar dimanapun, tidak terkekang oleh ruang kelas, karena pembelajaran jarak jauh sendiri itu kan seperti pembelajaran online ya, secara tidak langsung. Jadi seorang pembelajar itu tidak dituntut untuk berada satu tempat dengan fasilitator atau seorang tutor. Lalu prinsip efisiensi, di mana seorang pembelajar itu dapat memanfaatkan apa yang ada, seperti mengembangkan sumber dayanya. Lalu untuk menyesuaikan pada saat ini, yaitu saat pandemi COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat. Isi dari pendidikan ini intinya itu kegiatan pembelajaran itu tidak membahayakan guru maupun para siswa. Untuk selengkapnya bisa dibaca di dalam makalah. Untuk selanjutnya pendekatan pembelajaran jarak jauh akan disampaikan oleh Mbak Cita Dina Fitria. Kepadanya dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pendekatan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, pendekatan dalam pembelajaran jarak jauh yaitu memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan melalui daring dan juga pendekatan melalui luring. Pendekatan daring yaitu merupakan salah satu cara menanggulangi masalah dalam pendidikan tentang bagaimana penyelenggaraan pembelajaran. Nah, daring di sini yaitu merupakan salah satu metode pembelajaran, yaitu metode interaktif siswa yang berbasis dengan komputer atau learning management system atau LSM. Nah, pembelajaran daring di sini yaitu seperti dengan adanya webinar, kelas online, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran daring ini sebenarnya itu sudah digandrungi sejak lama, yaitu oleh beberapa kampus di Indonesia dan juga beberapa sekolah di Indonesia. Akan tetapi pembelajaran daring itu baru mulai populer saat dimana Indonesia itu mengalami krisis pandemi atau virus corona, yang dimana seluruh universitas dan seluruh sekolah di Indonesia itu menetapkan pembelajaran daring. Nah, pembelajaran di sini yaitu yang sering digunakan itu yaitu melalui media Zoom, Google Meet, Google Drive, dan lain sebagainya. Dan di sini yang paling mudah digunakan yaitu merupakan yaitu adalah Google Classroom, di mana di sini Google Classroom itu sangat mudah pengoperasiannya, karena Google Classroom itu sudah terhubung dengan akun Gmail, akun YouTube, dan akun-akun Google yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada pembelajaran luring. Untuk pembelajaran luring di sini yaitu
merupakan akronim dari kata luar jaringan. Nah, di luar jaringan tersebut yaitu di mana pembelajar itu tidak membutuhkan jaringan internet atau jaringan komputer, yang mana media pembelajarannya itu bisa menggunakan buku ajar siswa, dan juga bisa siswa disuruh untuk menonton TV, atau kalau di Indonesia sendiri itu ada namanya TV edukasi atau bisa disebut itu TVRI atau TV Republik Indonesia. Nah, di situ biasanya di TVRI itu setiap hari itu menayangkan berbagai pembelajaran siswa. Misalnya hari Senin khusus untuk SD kelas sekian sampai kelas sekian. Terus berganti hari untuk kelas SMP dari kelas sekian sampai kelas sekian dan seterusnya sampai pembelajaran di SMA. Nah, untuk yang perguruan tinggi itu sangat jarang menggunakan luring saat masa pandemi, karena mungkin perguruan tinggi itu dianggap lebih lebih tanggap dalam berbagai media. Nah, untuk pembelajaran luring di sini yaitu sebenarnya pembelajaran luring itu merupakan pembelajaran yang membutuhkan tatap muka, di mana dalam pengumpulan tugasnya itu berupa pengumpulan dokumen, berbeda dengan daring. Nah, pembelajaran luring itu biasanya itu diterapkan di SD-SD atau di SMP-SMP yang yang zonanya itu masih zona aman atau masih zona kuning lah begitu, nggak merah nggak hitam pada masa pandemi ini ya. Nah, biasanya itu mereka berkumpul di salah satu rumah siswa. Di situ tuh mereka menonton TV bersama dan didampingi oleh gurunya atau tatap muka langsung dengan gurunya. Itu nanti pengumpulan tugasnya itu berupa dokumen yang diserahkan di pertemuan yang selanjutnya. Berbeda dengan pembelajaran daring, di mana pengambilan nilai itu bisa melalui aplikasi Zoom, bisa melewati video call, Google Meet, Google Classroom, dan sebagainya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.